Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini aku mau ajak teman-teman ya ke tempatnya satu Kicau Mania yang ada di Lampung Timur. Ya, kita mau bahas tentang pemasteran nih kali ini ya. Beliau ini hari ini punya burung muda ya, mulai diolah dari trotolan. Itu ada 4 dan aku senang ya lihat burung yang diolah sama teman kita satu ini. Burungnya materi itu semua masuk gitu ya. Padahal ini burung tidak ada sekolah, semua itu diupayakan sendiri. Nah, nanti kita tanya-tanyakan apa saja sih masteran yang ada di rumah ini dan bagaimana sih cara pemasterannya, kok bisa sebagus itu. Gitu ya teman-teman ya, ikutin terus. Oke, ini Om kembali mau nunjukin nih ya prestasi-prestasi yang didapat ya. Ini trofi-trofinya ya, piala-piala dari burung yang paling tua tadi teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kita kali ini ngopi bareng ya sama Om Kambali ya. Ini teman-teman ya, saya pengen bahas nih teman-teman tentang pemasteran ya. Karena saya melihat di sini Om Kambali ini berhasil nih ya cetak burung dari nol ya, dari trotolan sampai burung itu juara di gantangan ya, di lomba itu. Ini burungnya teman-teman. Ini burung yang paling tua nih ya Om ya. Iya. Umurnya berapa nih? Ini sekitar 15 bulan. 15 bulan. 15 bulan. Seharusnya nih burung ini ya, mungkin kan ada ya teman-teman yang 15 bulan itu mulai jatuh bulu atau mabung, ada yang juga belum gitu ya. Nah, burung ini mungkin karena dalam kondisi yang tetap prima ya, dan burung masih keinginannya kuat untuk digantangkan gitu loh ya. Burungnya tuh masih pengen lomba gitu teman-teman. Jadi memang ada burung seperti itu yang mungkin nanti sekitar 16 atau 17 bulan baru dia nanti jatuhkan bulu. Teman-teman, Om Kambali ini kan saya bilang tadi ada 4 ya, yang semua dari trotolan. Ini yang 15 bulan, yang satunya lagi? Yang satunya 7 bulan lah. 7 bulan ya? Kayaknya belum nyampe 7 bulan, jalan 7 bulan. Jalan 7 bulan. Terus yang satunya lagi? Yang satunya 5 bulan. 5 bulan. Terus trotol yang? Yang satunya dorong ekor itu sekitar 4 bulan. 4 bulanan ya. Nah, paling bungsu itu. Paling bungsu. Ada 4 nih dari trotolan semua ya. Om Kambali ini teman-teman ya, kalau untuk Lampung Timur aja itu semua lah ya, Kicau Mania khususnya murai batu itu pasti kenal ya. Beliau ini cukup lama ya di perburungan ini ya, sering gonta-ganti burung gitu ya. Mungkin beli burung jadi itu udah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Om Kambali. Mungkin kali ini ya, itu Om Kambali itu bosan ya beli burung burung jadi cuman ngolah aja terus nanti diganteng, kurang sensasinya kurang gitu ya, seninya kurang teman-teman. Nah, belum pernah jodoh. Belum juga jodoh. Pegang burung jadi itu belum pernah jadi di rumah gitu ya. Selalu setiap beli mungkin setahun dipakai enak, setelah itu ya kurang gitu ya. Akhirnya pengen nyetak dari nol. Ini kan kita nih mau bahas tentang pemasteran ini Om. Saya kan lihat sampai itu kan berhasil. Ini kan teman-teman di rumah ini pasti pengen tahu lah ya, khususnya untuk teman-teman yang masih baru memelihara burung. Gimana sih cara pemasteran yang tepat dan efektif supaya apa burung kita itu betul-betul bisa menyerap masteran-masteran yang kita berikan. Nah, bisa kasih tip Mas? Ya, kalau saya master ya kayaknya sama dengan kawan-kawan yang lain, cuman nggak banyak pola ini itu enggak gitu ya. Iya. Dari mulai burung trotol itu ya, sampai beli trotol dengan pilihan gitu ya, apa sih yang sama olah untuk mungkin pertumbuhan dia
Apa yang sampean beriin ke Yang burung? pertama ekstra pudingnya, Gitu ya. ya kita sesuaikan lah. Cukupnya dia seperti apa perharinya. 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 Vitaminnya. Yang ininya burung ini nggak pernah saya buka-buka, Mas. Gitu ya. Iya. Jadi full kerodong Full lah. kerodong. Untuk kayak penjemuran mandi itu dilakukan setiap hari atau Kalau untuk penjemuran terus dari mulai mandi, trotol nih? Iya. Heeh. Itu saya nggak pernah namanya mandi, Heeh. nggak pernah saya jemur. Gitu ya. Pokoknya full kerodong. Full kerodong. Paling 3 hari kita bersihin kandangnya. Ya kalau kita mau ngajarin mandi, ajarin aja masuk keramba. Gitu. Ngajarin masuk keramba aja. Jadi teman-teman ya, background dari Om Kambali sendiri ini seorang abdi negara ya. Tentu saja beliau ini sibuk hariannya, nggak mungkin lah ya menangani burung itu satu persatu tiap pagi ya. Kayaknya nggak mungkin karena harus ngantor mulai dari pagi. Dan juga kan seorang polisi ini biasanya kalau tugasnya di daerah gitu kan biasanya kan ada giliran juga ya, jam masuk kantor tuh ya. Ada piket, ada dan sebagainya. Jadi intinya apa? Menangani burung itu tidak setiap hari konsisten setiap pagi gitu ya. Jadi burung itu ya hari ini mungkin 3 hari ini pagi bisa rawat burung, mungkin untuk 3 hari ke depan bisanya cuma sore gitu ya. Iya. Nah, tapi di sini poin terpentingnya karena sampean tahu untuk satu pertumbuhan burung ya dengan pola makan yang tentu saja nutrisi lengkap dan berimbang supaya dia pertumbuhannya bagus. Kedua itu sampean paham betul karena sampean pemain harga dari seekor murai batu terletak pada materi teman-teman ya. Jadi di sini fokus ya Om ya. Iya. Jadi dia ini saya nggak Mas misalkan burung ini masih trotol nih. Saya nggak selalu gandeng burung ini full, saya keliling gandeng itu enggak. Nah, jadi dia ini saya gandeng misalkan burung kecil nih, suara kecil. Saya gandeng setengah bulan, terus saya ganti lagi. Gitu loh. Setengah bulan saya ganti lagi. Nah, setelah dia mulai mau mabung, itu saya tempel semua. Oh gitu. Ya, jadi mulai banyak yang jatuh itu kan di umur 3 bulanan 3 bulan sampai 4 bulan. 4 bulan itu baru tempel semua. Baru saya tempel semua, tapi jarak tempelnya itu enggak berdekatan. Gitu ya. Ibarat kayak cililin gitu. Ya. Itu berapa meter tuh jaraknya? Itu kan cililin itu kan suaranya keras. Suaranya keras. Jadi kalau kita tempel itu, saya ingat yang sudah-sudah. Dulu saya sering tempel gitu, banyak zongnya, Mas. Apa biasanya apa itu? Zongnya kan suara cililin ini kan peka. Peka ya. Ibarat kata kita ini diteriakin orang, kan kaget. Kaget itu bukan kita mau dengar, bukan. Kita kan marah kan gitu. Ya. Menurut pendapat saya. Gitu ya. Jadi gagalnya ini karena burung malah tidak nyerap materi itu tadi atau isian itu tadi, malah dia menolak dengan marah ini tadi. Iya. Tuh teman-teman ya. Nah, kalau untuk masteran ini ada berapa masteran di rumah? Ya, sementara ini ya cukup lah, Mas. Apa aja itu? Ya lobet ada. Lobet, jenggot ada. jenggot ya, jenggot Jawa ya. Terus kapas tembak, kenari, cililin. Cililin. Terus tambahnya lagi saya pakai pentet, Mas. Oh, pakai pentet. Pakai pentet. Alasan pakai pentet itu apa tuh? Karena pentet ini kan beda sih, Mas. Pentet ini kan punya irama lagu. Ya? Roll. Dia punya lagu tersendiri. Iya. Berburung ini yang kita master ini ngikutin cara pentet itu bunyi. Oh, jadi pentet ini untuk supaya burung itu belajar untuk menyusun irama lagu itu tadi ya. Oh gitu. Jadi pentet ini bisa dibilang sebagai burung pendampingnya nantinya ya. Dia jadi guru untuk mengolah ini tadi ya. Kalau
di orang nyanyi mungkin ya, vokalis itu ada guru vokal yang untuk mengatur improvisasi nada lah ya. Wah, gitu ya. Itu pentetnya itu. Wah, itu luar biasa. Jadi teman-teman ya, ini memang sesuatunya mungkin sebagian orang akan mengatakan, wah kok jelimet amat sih. Pemasteran sebenarnya juga nggak jelimet ya Om ya? Enggak jelimet. Sampai rolling waktu masih throttle itu sampai rollingnya 2 minggu sekali. Iya. Setelah itu burung mulai kan sebenarnya kalau mutasi itu kan pengertiannya begini teman-teman ya. Kalau bulu kecil itu biasanya kita jatuhnya kapan itu kita nggak ngerti. Tiba-tiba aja merah, ada hitam gitu. Tapi kalau yang bulu besar biasanya sih menginjak umur 3-4 bulan. 3-4 bulan. Gitu ya. Jadi di saat 3-4 bulan umur burung ini baru sampai campur nih. Campur. Gitu ya. Waktu dia mulai lepas ekor lah ngomongnya. Ekor, sayap kan itu biasanya beruntun itu. Gitu ya, ya bulu besarnya ya. Iya. Itu mulai dicampur gitu ya. Mulai kita campur. Nah, Om. Sampean dengan berarti kan dengan cara ini sendiri itu kan sampean pernah, artinya kan sampean pernah mengalami kegagalan di cara yang dulu gitu ya. Nah, menurut sampean keberhasilan ini ya, dan sampean akhirnya sekarang meyakini bahwa sesuatu yang sampean lakukan kali ini itu memang inilah yang paling efektif. Iya, menurut saya iya. Gitu ya, iya. Gitu ya. Karena saya berpikirnya gini Mas Anda. Misalkan kita punya burung nih dalam rumah. Ada burung di luar, itu lewat aja, itu langsung masuk burung kita. Gitu ya. Contohnya kayak perenjak tamu, kayak kolibri liar itu. Itu kan kita nggak ngisi. Kayak burung ini saya nggak punya kolibri, cuman kolibrinya masuk. Ini tadi tuh teman-teman angkatan krik itu kan kayak kolibri itu ya. Jadi ada gitu ya, jadi burung. Nah, menurut sampean nih, bagaimana sih saya lihat burung sampean kan termasuk burung latah ya. Saat di arena lomba itu saya pernah melihat teman-teman ya, musuhnya menembakkan cililin, dia ikut cililin. Nah, cara supaya burung punya latah itu gimana sih? Tapi kalau itu menurut saya itu bawaan burung. Bawaan itu ya? Iya. Oh gitu. Itu sudah memang karakter berarti ya? Karakter burung. Karakter burungnya teman-teman. Ini teman-teman ya, ini Om Kambali ya, ini tidak pernah mau menyekolahkan burungnya, gitu ya. Beliau ini pengennya mengolah burung mulai dari nol itu sendiri. Mungkin apa ya, ada sesuatu atau alasan yang membuat Om Kambali untuk apa ya, tidak menyekolahkan burungnya. Sedangkan hari ini banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk mencari sekolahan burung yang dibilang mempunyai kualitas dalam pemasteran. Nah, ini apa alasannya nih, Om? Ya, sebetulnya enggak ini sih, Mas. Kalau masalah sekolah itu kan ya suka-suka orang sih. Gitu ya. Cuman kalau saya kan cari kepuasan sendiri. Iya. Karena sama ngolah burung itu sendiri. Iya, saya pengen burung ini saya olah gimana caranya dengan tangan saya sendiri. Dia bisa kerja di lapangan, bisa punya materi bagus gitu ya. Materinya bisa kita bawa lomba kan gitu. Ya itu ada kepuasan tersendiri. Kalau di lomba burung itu kan dulu, kalau kita dulu itu sering disebutkan seni pameran burung berkicau ya. Jadi burung berkicau ini sebagian dari seni juga ya. Jadi kita punya apa ya teman-teman, ada seperti mana Om Kambali olah burung ini supaya dia tumbuh dengan bagus, supaya dia punya materi bagus. Setelah itu tahap berikutnya gimana dia punya settingan yang pas, dan seterusnya yaitu gimana caranya dia bisa tampil dengan bagus di gantangan dan burung itu prestasi. Ini kan sebagian dari apa ya, seni ya teman-teman ya. Kalau kita memang senang dengan perburungan ini dan menganggap burung itu adalah makhluk hidup yang perlu kita olah dan kita cintai, kita tidak menganggap burung sebuah alat, maka ya kita nikmati ya sebenarnya gitu ya. Dan ya itu tadi teman-teman, Om Kambali ini bukan orang nganggur gitu loh ya.
Kalau orang nganggur mungkin ya banyak, bukan ngomong nganggur sih, banyak waktu luang ya, mungkin akan fokus. Nah, di sini yang bisa saya katakan kepada teman-teman, untuk mengolah burung murai batu itu juga nggak repot-repot amat sebenarnya gitu ya. Tinggal kita tuh fokus apa enggak gitu ya. Makanya ini Mas Anda, saya kan nggak bisa tuh mau ngerawat tiap hari. Jadi kalau kita melihara dari nol, dari trotol gini, ini kan dia sudah menyesuaikan. Menyesuaikan dari kecil memang begitu. Standar gitu. Standar rawatan yang sampai berikan gitu. Tuh teman-teman ya, seperti yang saya pernah bahas. Jadi gimana sih olah burung gitu ya? Itu sebenarnya kembali lagi ke standar rawatan kita sendiri. Kalau standarnya pada umumnya kita nggak bisa cetak burung kita punya standar rawatan kita sendiri. Karena burung sifatnya makhluk hidup, dia akan menyesuaikan. Ini prestasi burung ini Om. Ini kan saya, ya mungkin Om Kambali yang bisa ungkap untuk burung ini. Karena saya pernah melihat teman-teman ya, burung ini yang tadinya saya nggak bisa dikatakan masa sih burung junior main di kelas umum gitu kan ya. Ternyata burung ini juga di gantangan itu atau di lomba ya, lomba itu enak lah ya. Di ukuran burung pastol, saya bilang kualitas, dia mewah ya. Kalau di umumnya burung murai batu, karena mungkin dia masih muda, perlu ada lagi ya. Karena dia ada, nantinya teman-teman endingnya apa? Ada peningkatan atau ada penurunan, itu aja ya gitu ya. Kembali ke rawatan ini tadi ya. Apa nih Om? Untuk prestasi yang pernah diraih? Ya untuk sementara ini kan masih tahap belajar. Karena kan usianya, kita takut kan ya kita nggak tahu ke depannya mau jadi apa. Gitu ya? Iya. Seingat sampean dia berapa kali prestasi nih? Ya udah lumayan sering sih, Mas ini. Ya pertama saya bawa ini di Ladber di sini aja, saya coba. Itu masuk 1. Langsung ya? Masuk 1 langsung, 1, 2. Habis itu saya bawa lagi, masuk 3. Saya bawa lagi, masuk 1 lagi. Gitu ya? Iya. Waktu di Cup Metro sebelum saya waktu lihat itu kan juga juara 1 ya waktu itu ya? Iya. Gitu ya. Setelah itu terus di Metro itu juga waktu aku lihat itu juara 2 waktu itu ya? Juara 2. Jadi banyaklah teman-teman prestasi yang udah diraih burung ini. Mulai sampai adu umur berapa ini? Umur 7 bulan. 7 bulan ya? Iya. Wah, kalau dari vokal teman-teman, cara dia membawakan materi pun itu sudah seperti mana burung dewasa. Ya. Iya, harusnya burung ini kan udah mabung Mas. Seharusnya. Cuman kok nggak tahu ini. Satu nih, kayak sekarang kalau kita bilang dari kondisi aja burung. Burung ini memang kalau untuk hariannya kita nggak bisa ngomong burung ini kondisinya menurun pun nggak bisa ya. Iya. Nantinya saat di lomba memang nanti pasti ada penurunan dari kinerja dia. Nah, sedangkan untuk burung ini sampai saat ini belum ada penurunan kinerja. Jadi ya nanti tinggal dievaluasi sama Om Kambali untuk menentukan kapan sih masa dia mabung gitu ya. Karena nanti pasti ada tanda penurunan kinerja. Oke lah, ini yang tua nih Om Kambali ya. Nanti kita lihat yang muda teman-teman. Oke teman-teman, ini yang muda ya. Ini yang umur? Ini yang jalan 7 bulan. 7 bulan. Wah, ini udah kelihatan siap teman-teman ya. Kalau dilihat dari fisiknya, ini burung udah siap, udah kenceng ya. Terus vokalnya juga udah keluar. Ini burung aku pantau kalau pagi hari nih teman-teman ya. Saya pernah lihat burung ini banyak materi yang keluar. Ini termasuk bocor nih burungnya ya. Bocor nih. Nah, teman-teman, ini yang di Masteran Cendet dia masuk itu kayak kopi paste ini yang ini ya. Iya. Ini mulai dari Gereja Tarung, terus ini kan kayak gereja nih teman-teman ya. Terus kuntilanak juga ya masuk ya. Enak nih burung nih. Ini burung masih 7 bulan dan ini belum digantangkan. Mungkin untuk dicoba-coba mungkin Lebaran haji lah ya. Habis lebaran haji teman-teman ya. Coba-coba dulu. Coba-coba dulu di Ladberan lah ya. Nanti
gimana sih? Kalau aku sih yakin burung ini pasti bisa tarung dan dia punya materi yang bagus. Nah, ini berkat upaya pemasteran yang pas ya dari Kambali ini tadi gitu ya. Jadi ini kan nanti biar teman-teman yang mungkin bingung nih ya, yang burunya kok nggak ada materinya, burunya cuma ngelok-ngelok aja padahal udah diberikan masteran. Ya itu tadi Om Kambali udah katakan, masteran itu tidak sesuatu yang rumit ya, tidak sesuatu yang sulit. Hanya saja nggak boleh kita mengabaikan masteran ya Om ya. Iya. Ya harus ada masteran. Ya harus ada masteran. Karena sebagus apapun burung kerjanya nonstop pun kalau dia cuma ngoklok ya percuma. Iya. Gitu ya. Enak ya, senang ya Om ya kalau udah berhasil master gitu ya. Ada rasa puas gitu teman-teman. Nah ini Om, burung kan ada 4 ya, semua burung berbunyi. Kesulitannya gimana Om untuk mengkondisikan burung ini tadi? Ya ini kan makanya saya cetak dari nol Mas. Ya saya berkesimpulan supaya burung-burung ini nantinya nggak saling tarung di rumah. Gitu, karena udah terbiasa. Karena udah terbiasa dari kecil, oh si A itu yang bunyi. Oh yang bunyi gitu ya. B kan gitu. Gitu. Ya udah biasa. Dan ini jelas tidak ada kendala saat di lomba ya, seperti mana burung yang tua pun di lomba pun itu tidak ngaruh Kak. Walaupun di rumah ada burung-burung yang ya gacor sama gacornya gitu ya. Dia nih kalau bunyi, misalkan yang tua itu bunyi, terus ini bunyi, itu nggak ngerespon Mas. Gitu ya. Jadi nggak ngerespon, mereka ini bunyi masing-masing. Oh gitu. Bukan karena tarung. Bukan. Gitu ya. Tapi kalau kita setel suara burung kan burung lain nih. Dia langsung narung. Oh gitu. Karena ini dia dengar, oh ini bukan suara itu gitu ya. Ini ada yang asing gitu ya. Iya. Berarti sangat tidak bagus kalau setelah seperti mana sampean kondisikan 4 burung yang sampean rawat dari nol ya, yang akhirnya mungkin sampean melihat ada, wah ini kayaknya ada burung bagus di lomba nih. Terus sampean beli burung baru masuk ke rumah sini, mungkin menurut sampean gimana itu nanti? Saya belum berani. Belum berani ya. Belum berani kalau mau. Pasti nanti akhirnya tarung pasti. Iya. Ya, gitu. Ya nanti kan ujung-ujungnya kan kembali lagi nanti senior junior kan gitu. Yang mana yang paling gagah? Gagah gitu ya. Dia pasti akan bersaing di rumah itu teman-teman. Ya mungkin gini ya, karena murai batu itu memang sifatnya alfa, dia penguasa ya. Cuma karena dia dari nol, dari trotolan, diupayakan, tahu sama tahu. Arti sama tahu di sini bukan sama-sama lihat, karena Om Kambali sendiri pasti tidak pernah melihatkan ya? Enggak pernah. Selama di burung masih trotol pun belum pernah melihatkan burung itu ya? Enggak pernah. Nggak mandi pernah. Aja, misalkan mandi. Yang satu masih dalam keramba selesai, ya baru masuk. Gitu ya? Masuk. Jadi nggak pernah lah ya lihat sama lihat. Pernah lihat. Jadi dia tahu hanya dengan suara. Dengan suara aja. Dengan suara aja teman-teman. Nah itu tadi karena burung murai batu sifatnya alfa, pasti di rumah ini ada satu penguasa. Pasti gitu ya. Cuma bukan berarti yang lain itu kalah mental, bukan gitu ya. Jangankan murai batu ya, burung lain mungkin masteran ya, seperti mana kita setel cendet seperti ini tadi ya, dia pasti akan respon. Dan ini dia merasa ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Nah, dia tidak mau ada sesuatu yang baru di rumah ini gitu ya, di wilayahnya. Kalaupun dia ada, dia harus tahu penguasa di sini siapa. Gitu ya, Om ya. Iya. Nah, itulah ya. Ini yang masih umur 7 bulan teman-teman ya. 7 bulan. Nih teman-teman ya, burung umur 7 bulan, kesiapannya ada, dari fisiknya udah kenceng, udah siap untuk dilombakan. Burung ini sudah ada birahi ya. Tinggal nantinya mungkin Om Kambali menyiapkan kondisinya yang prima untuk digantangkan lah ya. Iya. Kalau sama ada feeling nggak burung ini? Ya belum lihat di lapangan. Gitu ya. Kalau sewaktu ini kan sama ada 4 burung. Perkembangan burung antara satu dengan yang lain. Ini feeling ya, kembali orang tuh biasanya punya feeling. Antara ini dengan yang tua, waktu umur sama, itu ada yang
mana yang kelihatan lebih ini? Kalau yang ini lebih di volume, Mas. Volume ya? Volumenya lebih kencang kalau ini. Tapi yang tua tadi seusia ini juga udah begini, udah bongkar-bongkar juga. Ya? Oh gitu. Juga udah narung ya dia dari umur 7 bulan itu juga ya? Iya. Oke lah. Oke, Om Kambali, ini yang kedua. Kita lihat yang ketiga dan keempat. Nah, kita ganti-ganti ini teman-teman ya. Ini teman-teman udah lihat ya. Dia bunyinya seperti apa. Burung ini saya lihat ya, saya pernah tahu waktu kita ngopi juga pagi-pagi. Ini burung keluarkan materi itu bagus. Yang jelas burung ini juga Om Kambali berhasil untuk mengolahnya ya. Ini keberhasilan. Mulai dari pertumbuhan dan juga materi yang dia punya. Kita tinggal nantinya lihat dia di gantangan gitu. Om, kita lihat yang ketiga dan keempat Om. Oke teman-teman ya, kita lihat yang burung mudanya ya? Om Kambali ya. Masuk. Yang ketiga dan keempat nih. Dan gimana sih metode masteran yang dipakai oleh Om Kambali? Mana nih? Nah, ini cililinnya. cililinnya di sini, Mas. Oh gitu ya. Iya. Oke, kita lihat samping nih. Nih teman-teman ya, cililinnya taruhnya di sini, di luar rumah. Di luar. Terus ini pentetnya. Ini pentetnya. Oke. Taruh sini. Gitu ya. Terus burungnya yang dimasterin yang sebelah mana? Sini. Burungnya master. Ini lobetnya. Ini lagbetnya. Ini kapas tembaknya. Ini kapas tembaknya. Terus burungnya mana? Yang ini? Ini. Yang dimasteri? Yang dimaster ini. Ini yang umur berapa ini? Ini yang umur 4 bulan. 4 bulan. Yang Ya. paling Bungsu. bungsu. Nah, coba lihat Om. Nah, bungsu ini. Ini ada kenari, itu ada Jenggot. Nah, teman-teman, Ini masih dorong ekornya. Ini masih dorong ekor. Ya. Nih ya burungnya. Jadi kalau posisi burung umur di atas 3 bulan, prosesnya memang semua masteran masuk. Iya. Gitu Ini ya. kan masih dorong ekor. Masih peka-pekanya mau ke Dimasteri lah ya. Masterin. Nah, ini saya Ini teman-teman ini ya, ini yang umur 4 bulan. Wih, tuh lagbetnya juga gacor tuh ya. Jadi gitu ya, kalau waktu umurnya masih di bawah 3 bulan, dia harus satu persatu. Iya. Ya. Terus nantinya saat burung mulai ada ganti bulu dewasa, di umur 3 bulan itu, 3 bulan 4 bulan baru nanti masuk full gini ya. Wah, gitu. Itu teman-teman. Nah, yang sekarang yang umur 5 bulan mana? Yang umur 5 bulan di sana, saya taruh di sana. Di sana ya. Karena dia udah mulai bongkar, Mas. Mulai bongkar, mulai ada birahi. Iya. Tadinya memang masih dicampur ya? Iya, enggak. Saya enggak pernah. Enggak pernah satu nyampur. Ruangan enggak jadi satu ruangan dia. Oh, ini teman-teman nih. Ini yang umur 5 bulan. Yang umur 5 bulan, tinggal pindah kandang ini, Mas. Tinggal pindah kandang nih. Dia udah ada birahi, mulai? Belum ada birahi ya? Belum ada. Jadi ini yang 5 bulan teman-teman. Nah, ini yang 5 bulan. Terus pemilihan kandang kotak nih alasannya apa? Ini kandang kotak ini, saya pikir kalau dia biasa ini kandang kotak nih, Mas. Ya. Tapi tetap saya kasih tangkringan 1. Saya berpikirnya biar dia ini nagen. Gitu ya. Gitu. Jadi dia biasa di tangkringan 1, males nanti giliran pindah kandang. Gitu ya. Dia males mau pindah-pindah. Gitu ya. Jadi biar burungnya nagen lah ya. Nantinya terbiasa, karena terbiasa tangkringan 1, akhirnya burungnya nagen. Iya. Dan untuk kandang kotak ini sendiri teman-teman pasti kan lebih efektif ya penempatannya. Dia tidak makan tempat, dan juga untuk mengajari dia mandi itu pasti lebih enak pakai sangkar kotak ya. Iya. Kalau kandang bundar pasti kerepotan tuh ya. Tuh teman-teman. Oke lah Om, sudah Om.
Jadi itu tadi poin-poin ya yang dilakukan oleh Om Kambali sebagai kicomania yang ya dibilang cukup repot ya, karena beliau adalah abdi negara, setiap hari harus tugas, dan tugasnya juga karena di daerah itu biasanya memang ngantornya nggak setiap pagi Om ya, ada jadwal piket pun gitu ya. Iya tiap pagi sih sebenarnya. Iya tiap pagi, cuma kan waktu kita lepas dinas kita bisa ngurus burung. Oh gitu ya. Yang jelas pokoknya karena walaupun sibuk bukan berarti tidak bisa untuk mengolah murai batu ya. Iya. Oke. Om, saya lihat apa namanya prestasinya burung yang sampai pelihara Om. Coba Om. Nah, biar. Oke, ini Om Kambali mau nunjukin ini ya. Prestasi-prestasi yang didapat ya. Ini trofi-trofinya ya. Piala-piala dari burung yang paling tua tadi teman-teman ya, selama digantangkan. Nah, yang muda atau kita nunggu lah ya, yang muda ini juga nanti prestasinya syukur-syukur lebih ya Om ya. Insya Allah lah ya. Oke Om, terima kasih nih ya. Nah, ini untuk kunjungan saya di sini, kita bisa berbagi pengalaman, dan ini nanti pastinya juga akan bisa jadi tips ya untuk teman-teman yang ada di mungkin di luar sana ya, sebagai pemain burung murai batu. Tentunya juga untuk pemula-pemula yang masih sangat kesulitan gimana sih cetak murai batu. Gitu Om. Oke ya, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu.